Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Pratiwi dari Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, angkatan 80. Hari ini saya akan menyajikan video tentang modul 8 pada sesi 14 tentang mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bertemu lagi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang layanan kesehatan untuk yang stunting. Tetapi sebelum kita mulai, apa yang dipelajari oleh ibu-ibu pada pertemuan yang kemarin? Pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oke, pemetaan tentang kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kesimpulannya dari pertemuan yang kemarin apa, Bu? Pemetaannya apa aja? Sumber daya alam, Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya manusia, sumber daya sosial. sumber daya sosial. Sumber daya alam apa aja, Bu? Apa yang ada di sekitar kita, ada yang dari pertanian atau dari peternakan. Pertanian, ada peternakan, ada pertanian apa aja misalnya? Kita menanam sayuran di Penanam sayuran. Terus sumber daya manusia apa aja, Ibu tadi? Sumber daya manusia ada pendamping PKK, terus bidan ya, terus kader posyandu, apalagi penyuluhan sosial, penyuluh, terus relawan sosial, ada relawan sosial, apalagi PKH, ada PKH, terus ada agen BPNT. Terus kalau yang sumber daya sosial, berarti fasilitas yang mendukung dari sumber daya alam sama manusia apa aja tadi? ada puskesmas, Puskesmas, ada kantor PKD itu juga Ada ada. PKJ, terus posyandu, terus sensor, ada rumah sakit. Nah, itu adalah pemetaan yang ada di sekitar kita ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apakah di lingkungan ibu-ibu ada yang stunting? Ada. Ada. Berapa orang? Satu. Satu orang. Sekarang usianya berapa? 30. Wah, berarti sudah dewasa ya. Sudah. Nah, jadi kalau untuk anak-anak yang stunting itu sendiri, kira-kira sebabnya kenapa bisa dia mengalami stunting? Karena itu sudah orang agak dulu mungkin kurang gizi ya Bu. Ya, kurang makan gizi, sayur, kurang kebersihan. kurang kebersihan, apalagi Ibu kurang Pemeriksaan waktu hamil mungkin. pemeriksaan waktu hamil. Terus apalagi? Apa? Ada mungkin kurang ke puskesmas, posyandu ya, nggak pernah diperiksa. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa anak stunting itu memang dia antara tinggi badan, berat badannya tidak sesuai dengan usianya ya. Harusnya kan setiap ibu-ibu ke posyandu kan kenapa diwajibkan untuk menimbang sama ukur tinggi badan. Karena apa? Agar supaya anak itu usianya sesuai dengan tinggi badannya, sesuai dengan perkembangannya. Nah, jadi supaya anak itu tidak stunting, maka ibu-ibu harus mengoptimalkan bantuan sosial. Nah, jadi pemetaan. Nah, kemarin deh pemetaan itu ada puskesmas. Nah, pemetaan ada sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial. Sumber daya manusia tadi sudah disebutkan. Sumber daya sosial ini ya, ada puskesmas, posyandu, pusat kesehatan sosial, ada dinas sosial, ada e-warung, ada kontak telepon pelayanan anak, dan ada balai lokal atau rehabilitasi anak. Terus kalau yang sumber daya manusia ada PKH, BPNT atau Google ya. Terus ada pekerja sosial, relawan sosial. Nah, ini sudah dipelajari di tempat yang kemarin ya, pada pelajaran yang sebelumnya. Jadi di masyarakat kita ada tempat-tempat untuk melakukan
atau melaporkan kepada petugas ketika ada di masyarakat jenengan melihat ada anak yang stunting, misalnya ada yang jadi kader posyandu di sini. Ada. Nah, misalnya ibu sebagai kader posyandu kok melihat ada balita atau bayi yang perkembangannya ajeb aja. Nah, artinya jenengan harus melaporkan lagi bahwa di tempat saya ada anak yang perkembangannya kurang. Nah, apakah stunting bisa ditututi? Bisa, sepanjang anak belum berusia di atas 6 tahun. Kalau sudah di atas 6 tahun, bukan bisa ditututi. Tapi kalau masih balita, masih TK, itu masih ditututi dengan pemberian gizi yang optimal. Ya, kita lanjutkan bahwa tentang layanan penanganan stunting itu ada beberapa tempat. Tadi apa aja? Puskesmas. Nah, ada puskesmas, posyandu, puskesmas, Ewang. Nah, okay. Nah, di sini saya punya cerita. Yang pertama tentang ada seorang anak bernama Asep. Nah, Asep ini ibunya itu mengeluh ya kepada pendamping PKK bahwa anaknya sudah usianya tahun ini masuk 3 tahun, tetapi perkembangan tinggi badannya belum sesuai seperti anak pada umumnya. Nah, monggo ibu-ibu silahkan diskusikan kira-kira siapa yang mau berperan pada tokoh tadi. Silahkan diskusi dulu. Sekarang dari cerita tadi, silahkan ibu-ibu dibagi untuk yang berperan dari masing-masing tokoh tadi. Saya kasih waktu 1 menit untuk silahkan diskusikan untuk bagi peran di kelompok tadi. Yuk kita bertiga, yuk yang nyoba. Siapa nyoba peran ibunya Asep? Saya tak jadi pendampingnya ya, pendampingnya juga ya. Oke. Ayo kita mulai. Iya. Ibu, gimana perkembangannya Asep? Aduh Bu, ini saya lagi bingung Bu. Ini anak saya sudah umur 3 tahun, tapi kok tinggi badan sama berat badannya kok masih segitu-segitu aja, nggak ada perkembangan. Saya Ibu jadi bingung. Ibu udah periksa belum? Bagaimana mau periksa Bu? Kan jaraknya jauh, saya juga sibuk ke sawah, kadang saya juga sibuk nyari uang. Aduh, saya juga lagi bingung Bu ini. Makanya Bu, mulai sekarang anak harus rajin diperiksakan ke puskesmas. Jadi Ibu di sana bisa bertemu dengan bidan. Bidan bisa mengarahkan nilai gizi kepada anak biar anak bisa tumbuh seperti anak-anak yang lain. Iya Bu, itu memang kesalahan saya Bu. Mulai sekarang memang saya harus berusaha bisa memisahkan Asep ke dokter ini Bu, ke puskesmas atau ke posyandu Bu. Iya, mulai sekarang Ibu harus bisa ngasih Asep makanan yang bergizi Ibu. Iya Bu, itu memang harus saya usahakan mulai dari sekarang. Karena Asep juga memang susah makan sayur Bu. Iya, mulai bulan depan Ibu harus periksa Asep ke dokter ya. Kalau jauh dari dokter Ibu bisa ke puskesmas. Kalau nggak ada puskesmas Ibu bisa ke posyandu. Ibu bisa dapat arahan dari sana biar Asep tumbuhnya jangan terkena stunting, bisa tumbuh seperti anak-anak usia lain Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu atas informasinya. Ini berkat kedatangan ibu-ibu nanti saya jadi punya informasi yang berguna Bu. Iya, sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat Ibu. Terima kasih banyak Bu. Oke, berarti tepuk tangan untuk kelompok 1 atas perannya tadi ya. Jadi tadi sudah bicara tentang asal. Sekarang ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu adalah ibu yang punya anak bernama Nina. Kita yang kedua ya Ibu, ada seorang ibu punya anak yang namanya Nina. Nah, Nina itu selalu diolok-olok sama teman-temannya karena usianya 4 tahun, tetapi badannya lebih kecil dibandingkan teman-temannya yang 3 tahun atau mungkin di atasnya atau mungkin di bawahnya. Nah, dia terlalu kecil lah bahasanya, sehingga dia sering cara sore dipoyoki. Nah, karena ibunya itu sejak dalam kandungan Nina itu ibunya jarang mengkonsumsi tablet tambah darah. Ibunya nggak suka konsumsi sayur, nggak suka makan protein. Nah, itu yang menyebabkan sampai hari ini Nina juga nggak suka makan makanan yang bergizi. Oke, sekarang siapa yang mau memerankan jadi ibunya Nina? Siapa yang mau memerankan jadi pendamping PKH-nya? Silahkan diskusikan, saya kasih waktu 1 menit, kemudian perankan dialog tadi. Oke? Saya Bu, yang jadi pendampingnya. Ya, jadi pendampingnya. Saya tak jadi ibunya. Oke, jadi ibunya Nina jadi pendamping juga. Oke, sekarang silakan dialogkan
kasus tadi, cerita tadi. Bu, bagaimana keadaannya Nina? Nina tuh sekarang jarang main, jarang keluar rumah. Soalnya kalau main di luar itu Nina selalu diolok-olok sama temennya karena badannya masih kecil aja, nggak kayak pertumbuhannya, nggak kayak temen-temennya. Nah, kok kenapa? Karena dia nggak suka makanan-makanan yang bergizi. Lah, pas ibu lagi hamil dulu, obat tambah darahnya suka diminum enggak? Oh, nggak pernah Bu, soalnya waktu hamil saya mual-mual terus nggak saya minum. Wah, gimana itu jadinya? Saya kalau waktu hamil nggak pernah makanan-makanan yang bergizi, apalagi obat. Mungkin bawaan lagi hamil ya, nggak doyan makan, apalagi obat, selalu mual dan muntah lagi Bu. Terus gimana itu? Nah, sekarang Nina dikasih makanan yang bergizi. Diusahakan ya Bu, sama sayur, sama yang bergizi ya Bu. Iya Bu. Nina sampai sekarang belum mau makanan yang bergizi, apalagi sayur-sayuran Bu. Soalnya dari kecil dia nggak saya ajari makanan yang itu sayuran. Ya mulai sekarang Ibu harus ngajarin ya. Oh iya. Sedikit demi sedikit nanti kan mau. Iya Bu, terima kasih ya atas sarannya. Nanti saya coba Nina untuk makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah. Iya Bu, sama-sama. Makasih ya Bu atas saran-sarannya. Ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok yang kedua. Ya. Jadi ibu-ibu tadi sudah kita lihat apa kesimpulan dari dua cerita tadi. Yang cerita Asep kesimpulannya apa? Yang cerita Asep itu kesimpulannya karena keteledoran orang tua, jarang memeriksakan Asep ke layanan kesehatan kayak ke PKD atau ke puskesmas, makanya Asep jadi stunting. Oke, jadi karena kurangnya penanganan anak ketika dia jarang diperiksakan atau jarang dibawa ke posyandu sehingga tidak terpantau tinggi badan, berat badannya, dan ibunya juga tidak mendapatkan masukan dari posyandu ataupun puskesmas tentang bagaimana seharusnya memberikan asupan gizi kepada anak. Oke, yang kelompok kedua kesimpulannya tadi dari cerita tentang Nina apa? Karena sewaktu hamil ibunya jarang sekali minum obat tambah darah. Oke. Dan sering dan tidak mau periksa apalagi makan makanan yang bergizi karena kondisi perutnya yang hamil nggak bisa diisi, mual-mual terus. Ya, kesimpulannya berarti apa? Bahwa anak stunting itu juga bisa diakibatkan karena selama masa kehamilan konsumsi tambah darahnya tidak diminum. Kemudian ibu hamil tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga kita bisa lihat bahwa penyebab stunting itu bisa pada saat dari kehamilan dahulu ya. Namun apabila anak itu ternyata sudah lahir, ternyata kok baru ketahuan, biasanya kan baru ketahuannya setelah dia usia 4, 5 ya gitu ya. Kok temannya sudah tambah tinggi dia enggak. Nah, itu masih bisa dikejar. Misalnya anak stunting ini di atas 2 tahun masih bisa dikejar tadi dengan cara apa? Mengoptimalkan gizi. Terus yang kedua, bila anak sudah terlanjur kayak tadi kasusnya Asep, sudah terlanjur kena stunting, apa yang harus dilakukan? Dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan itu kita bisa lihat. Jadi di sini ada puskesmas, ada posyandu, ada pusat kesehatan sosial, ada PKD. Jadi apa yang ketiga? Petugas didatangkan. Nah, jadi pendamping PKH bisa koordinasi dengan dinas sosial ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ada beberapa rujukan layanan untuk penanganan stunting. Yang pertama, untuk desa atau kelurahan. Tadi kan bisa lapor ke Pak RT, lapor ke Kadus, ke Ketua RW, bisa ke kantor desa. Kalau kader posyandu tadi bisa sampaikan di posyandu. Terus bisa juga lu minta bantuan ke Karang Taruna, pendamping sosial ya, penyuluh sosial, sekretaris PKH desa atau pekerja sosial dan relawan. Jadi kita ada karena lingkungannya di desa yang terpencil, maka inilah tempat rujukannya. Jadi jangan bingung kayak tadi kasusnya Asep, kan bingung anak saya nggak bisa diperiksakan karena nggak ada layanan kesehatan di
sini, saya jauh terpencil gitu ya. Nah, laporlah ke sini. Kemudian kalau di kecamatan berarti bisa lapor di kantor kecamatan, bisa langsung ke puskesmas, bisa ke puskesmas kecamatan, PKSK, PKH ya, pekerja sosial. Kalau lingkungan jenengan agak setengah di daerah kecamatan. Kalau ternyata di tengah kota, di kabupaten, maka tempatnya ke dinas sosial. Bisa ke puskesmas kabupaten, ke RSU ya, ke sekretariat PKH kabupaten atau ke pekerja sosial. Ya, jadi ini adalah layanan rujukan layanan untuk penanganan anak stunting. Jadi kasusnya Ibu Asep tadi dan kasusnya Nina bisa ditangani di sini ya. Nah, kemarin ibu-ibu kan sudah dapat ada yang namanya tabel janji diri ya. Nanti tabel janji dirinya diisi ya. Ya. Nah, jadi nanti diisi di sini tentang rujukan penanganan anak stunting. Apakah sudah dilakukan atau belum? Karena kita harus peduli dengan lingkungan kita. Kita harus peduli dengan sekitar kita, baik sebagai keluarga ataupun masyarakat sekitar. Oke, jadi untuk tabel janji diri jangan lupa untuk diisi. Nanti pertemuan berikutnya pada sesi 15 akan ditanyakan apakah janji dirinya sudah diisi atau belum. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, aplaus untuk kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.